Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, jumpa lagi di podcast SPD Suara Pendidikan Dirgahayu. Saya Firda yang akan menemani kalian di episode kali ini. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman, ada nggak di sini yang menjadi anggota OSIS atau pengen masuk jadi anggota OSIS? Nah, episode kali ini cocok banget buat kalian. Karena di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu adalah pembina organisasi siswa intrasekolah atau dikerap dipanggil sebagai OSIS di SMK Dirgahayu Kedung-Adem. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Oke Mbak Firda, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Alhamdulillah hari ini untuk saya pribadi sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah diundang ke podcastnya. Ini podcast apa namanya? SPD. Podcast SPD. SPD. Apa itu kepanjangannya? Suara Pendidikan Dirgahayu. Suara Pendidikan Dirgahayu. Dan mudah-mudahan dengan datangnya saya kali ini, biar tambah oke podcastnya. Dan harapannya biar berkembang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Pak. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya Pak. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama nih, boleh ceritain sedikit nggak Pak tentang perjalanan Bapak sampai akhirnya menjadi pembina OSIS di SMK Dirgahayu? Perjalanan, ini jalan dari rumah apa jalan kemana? Enggak, maksudnya kayak perjalanan dari awalnya gimana kok bisa jadi langsung Tiba-tiba jadi pembina gitu. Iya. Kirain jalan dari rumah ke sekolah. Enggak, Gitu. kita Jadi perjalanan dari masuk di SMK akhirnya jadi pembina gitu. Yes. Oke ya. Ini mau jawaban jujur atau basa-basi? Ya, apa adanya aja. Oke ya. Oke. Jadi untuk perjalanannya Pak Sultan bisa jadi pembina atau setidaknya yang membimbing anak-anak OSIS itu bisa dibilang sedap-sedap ahoy. Maksudnya gini, jadi nggak tiba-tiba ketika Pak Sultan masuk ke SMK Dirgahayu terus langsung jadi pembina, itu enggak, belajar dulu. Jadi pertama mengikuti kegiatan dan dirasa sudah cocok, bukan dari Pak Sultan ya, mungkin penilaian dari kepala sekolah. Ya. Itu kan di sini untuk OSIS itu dulunya itu masih apa ya, sering pergantian pembina, bahkan 1 tahun itu bisa ganti 3 kali. Nah itu nggak tahu kenapa. Dan setelah 2 tahun Pak Sultan di SMK Dirgahayu itu kalau Pak Sultan lihat itu 4 kali pergantian. Tahun pertama 1 kali, tahun kedua 3 kali, dan tahun ketiganya Pak Sultan yang menggantikannya. Itu perjalanannya. Yang pasti berat ya, dalam artian berat gini. Karena Pak Sultan sendiri dulu pernah di organisasi OSIS juga. Cuman kalau pembina kan pasti belum pernah. Belum pernah. Nah, karena dulu kan masih siswa ya. Ya. Dan sekarang sudah pembina. Yang pasti beratnya dalam artian kita harus menghandle suatu organisasi yang itu begitu penting di suatu lembaga sekolah. Itu perjalanan. Oh, jadi dulunya yang Bapak berpengalaman sebagai organisasi OSIS juga, lalu mengembangkan pengalaman tersebut menjadi pembina OSIS yang sekarang. Boleh Ya. jadi seperti itu. Jadi mungkin pandangan dari kepala sekolah dilihat dari situ juga, akhirnya Pak Sultan dipilih menjadi pembina dan harapannya ya bisa membantu lebih baik lagi. Oke, lalu apa yang bikin Bapak tertarik untuk menjadi pembina OSIS? Tertariknya dalam arti apa ya? Ya kayak kok pas Kok mau gitu? Iya, Bapak ditunjuk nggak ditolak atau iya, gimana? atau Oke ya. Dasarnya untuk itu sebenarnya Pak Sultan itu suka tantangan sebenarnya. Dalam artian tantangan itu merubah sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa. Itu harapannya yang pasti. Itu harapannya. Dan di situ di organisasi itu terdapat tantangan untuk merubah yang dulunya kurang kompak atau kurang tertata dengan baik. Ini saya coba untuk tertata lebih baik lagi. Itu harapannya. Dan tantangan yang ada di situ itulah yang membuat saya tidak langsung menolak, atau mungkin karena itu memang kalaupun ditolak kayaknya nggak bisa deh. iya sih. Mau nggak mau itu karena sudah Mau. perintah dari kepala sekolah, dan bisa nggak bisa harus kita belajar.
gitu. Jadi mau nggak mau harus tetap kita laksanakan dan akan kita lakukan yang terbaik. Oke, sambil kayak belajar pelan-pelan gitu Betul ya. sekali Mbak Firda. Oke. Jadi semuanya itu butuh proses, nggak tiba-tiba langsung jadi. Nah, sedikit demi sedikit kita akan perbaiki sama. Kebetulan kan, oke ya, lanjut. Oke, kalau OSIS itu menurut Bapak penting nggak di sekolah ini? Oke ya, pada dasarnya untuk organisasi apapun bentuknya itu penting. Nah, terutama yang ditanyakan Mbak Firda tadi, terutama di lingkungan sekolah untuk organisasi OSIS itu sangat penting sekali sebenarnya. Cuman ini ada cumannya ya. Cuman kalau di SMK Dirgahayu itu Pak Sultan sendiri rasakan itu masih belum bisa dirasakan OSISnya. Iya sih. Nah, masih belum bisa dirasakan. Karena kenapa? Memang untuk segala sesuatunya seperti yang Pak Sultan bilang tadi butuh proses. Sebelum Pak Sultan pegang pun kenyataannya juga seperti itu. Jadi mungkin masih mengakar, itu butuh dipotong dulu akar-akarnya. Kita serembab dulu, kita perbaiki sama-sama supaya yang ada, ini khususnya ini bukan OSIS semuanya ya. Iya. Untuk para pendengar ya, bukan OSIS semuanya, organisasi OSIS semuanya yang ada di sekolah yang lainnya, khususnya yang di SMK Dirgahayu itu memang butuh perombakan yang sangat kuat biar menjadi lebih baik lagi. Karena penting sekali OSIS itu, sebenarnya bisa membantu dalam segala bidang. Itu pentingnya OSIS. Oke. Ya berarti OSIS itu penting banget ya Penting banget. Oke. OSIS kan itu sering dianggap sebagai wajah sekolahan ya. Dan apakah menurut Bapak peran-peran OSIS di dalam SMK ini dapat membangun citra sekolahan yang lebih kuat atau gimana? Oke. Jadi untuk yang pertanyaan Mbak Firda selanjutnya ini berhubungan dengan yang pertama tadi, penting dan tidaknya. Iya. Nah, menjadi wajah dan tidaknya. Nah, pertanyaan itu penting dan sangat bagus. Pada dasarnya untuk organisasi OSIS itu dibilang menjadi wajah itu bisa juga. Karena kenapa? Karena OSIS itu mewakili siswa-siswa yang lain. Ya. Ya, Jadi mewakili siswa-siswa. Kan untuk OSIS itu pun diambil dari tiap kelas. Perwakilan dari tiap kelas untuk mewakili kelasnya masing-masing, untuk memberikan wajahnya kelas masing-masing. Nah, harusnya setiap perwakilan itu bisa menyampaikan apa yang sudah diprogramkan dalam organisasi itu. Nah, jadi dibilang wajah juga cocok, ya. Dibilang terdepan atau yang memperkasai atau yang menjadi role modelnya juga tepat, karena memang pada dasarnya OSIS itu penggerak bagi siswa yang lain. Gitu. Jadi dalam organisasi itu ada program, setelah programnya kita sepakati dan anggotanya itu menyebarkan ke siswa yang lainnya, kan perwakilan. Oh iya, semuanya pasti akan ikut ya. Harusnya seperti itu. Dan yang terjadi khususnya yang di sekolah kita, yang mudah-mudahan ini para pendengar bisa membantu komen-komennya gimana biar OSIS di Dirgahayu itu lebih baik lagi, biar anggota OSISnya juga tambah ahoy, asoy, bisa diajak kerjasama lebih baik lagi. Nunggu di komen ya. Oke, selama membina sebagai pembina OSIS, apa keterampilan kepemimpinan yang paling sering Bapak tekankan kepada anak-anak member OSIS? Ini pada dasarnya kalau masalah itu ya, ini bukan untuk OSIS saja ya. Iya. Itu yang paling utama di sebuah lembaga, itu yang paling penting itu kedisiplinan di sebuah lembaga, bukan hanya di organisasi, di lembaga. Dan di lembaga itu kan terdapat banyak organisasi. Contoh, kalau di SMK Dirgahayu, Lembaga Pendidikan Dirgahayu, itu ada organisasi pramuka, OSIS, terus apa itu DMC, yang kepanjangannya apa? DMC musik. Apa itu? Dirgahayu Musik Club. Nah, yang ada rebana dan itu kan itu organisasi juga. Jadi macam-macam. Jadi dengan kedisiplinan semuanya yang pasti kalau disiplin ini bukan ditebak, pasti kalau disiplin pasti akan baik. Itu yang paling penting, apapun bentuknya itu harusnya dimulai dari
apa? Kalau dalam Disiplinan. benar kedisiplinan dimulai dari siapa? Dari Diri kita sendiri. dari kita sendiri. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri dan bisa ditularkan kepada yang lainnya. Memang sesuatu yang agak-agak berbau-bau bagus itu susah. Iya, keluarnya. susah. Ya, makanya kita jangan lelah atau jangan capek-capek untuk menularkan sesuatu yang positif. Gitu. Oke, jadi kunci untuk kesuksesan, sesuatu kesuksesan itu adalah disiplin ya. Betul sekali. Jadi kalau dalam agama itu disiplin itu tingkatnya itu lebih tinggi daripada ini masuk ranah agama ya. Kalau di agama itu karomah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi namanya istiqomah. Istiqomah itu bisa terjadi karena disiplin, karena terus menerus. Nah, istiqomah itu tingkatannya lebih tinggi dari karomah. Karomah itu sesuatu yang di luar nalar. Contoh, seorang bisa terbang, itu termasuk karomah. Iya. Tapi itu kalah dengan istiqomah. Istiqomah itu terjadi karena disiplin. Contoh, kita walaupun mengerjakan sesuatu yang sedikit tapi disiplin terus menerus itu namanya istiqomah. Nah, kalau kita bisa melanjutkan itu terus dengan terus itu lebih dari luar biasa. Konsisten ya. Iya, betul, itu bahasa gaulnya. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Oke, pernah nggak sih ada momen di mana Bapak merasa bangga banget sama anak-anak OSIS? Bisa diceritain? Oke, nah ini repot ini Pak Supon jawabnya. Karena memang kondisinya Pak Supon di sini sebagai pembina di SMK Dirgahayu, yang pasti adalah bangga. Cuman dalam kebanggaan itu harus ada keterpaksaan. Karena kenapa? Sesuatu yang dikerjakan itu belum 100%. Yang pasti kita bangga dengan anak didik kita. Terima kasih untuk anggota OSIS yang sudah bergabung, itu sudah luar biasa dengan kondisi SMK yang seperti ini ya. Itu pastinya pasti bangga, tapi masih butuh lebih lagi dan kita nanti ke depan akan bersama-sama untuk membangun itu lagi. Untuk yang selanjutnya ini Pak, bagaimana sih cara proses untuk pemilihan OSIS? Pemilihan OSIS ini ada 2 tahap ya. Jadi maksudnya gini, yang ditanyakan Mbak Firda itu pemilihan anggota apa pemilihan apa itu namanya, bukan ketua ya. Apa itu namanya? Pengurus. Nah, itu maksud saya coba pancing Anda ya. Jadi pemilihan anggota, pemilihan pengurus. Kalau pemilihan pengurus itu yang pasti tahapnya kita akan pilih dari yang senior untuk menjadi pengurus. Oh iya. Yang junior akan mengikuti dulu. Kalaupun contoh kalau kita pilih yang junior dulu, nanti takutnya yang senior ini nggak mengikuti. Iya, biasanya jadi kan gitu. Itu satu. Yang kedua, pengalamannya pasti lebih banyak yang Senior. Terus yang kedua tadi, jadi ada 2 tahap. Kalau yang pemilihan anggota itu akan kita ambil, kita pilih dari setiap kelas, perwakilan tiap kelasnya. Nah, setelah itu kita proses tiap kelasnya itu kita adakan tes juga. Nah, pertimbangannya apa? Sama kayak tadi yang ditanyakan Mbak Firda, apa? Kedisiplinan itu paling penting. Nah, siswa yang dipilih itu yang disiplin, terus yang siap untuk meluangkan waktunya di luar kegiatan OSIS, itu paling utama. Oke. Menurut Bapak, jadi anggota OSIS itu lebih ke pengorbanan waktu atau justru peluang untuk berkembang lebih baik ke depannya? Nah, ini bisa senjata makan tuan ini. Maksudnya gini. Dalam artian gini, ini untuk para pendengar podcast SPD ya. Jadi dimanapun kalian berada, ketika kalian masuk dalam suatu organisasi, itu pasti akan bekerja lebih dibanding yang tidak masuk organisasi. Ini contoh, sampean kerja 1 sama kerja 2 pasti akan lebih banyak waktunya untuk kerja 2. Sama, ketika sampean sudah masuk di organisasi yang namanya apapun, nah kebetulan kita di sini temanya tentang OSIS.
organisasi OSIS pasti akan membutuhkan waktu lebih daripada siswa yang biasa. Dan yang pasti akan mendapatkan ilmu lebih. Karena kenapa? Karena di organisasi OSIS ada banyak kegiatan di luar siswa yang lainnya. Iya. Contohnya kayak yang paling pertama ketika baru masuk di organisasi ini ada LDKS. Itu yang paling utama. Yang kedua, itu nanti setiap kegiatan yang ada di sekolah, OSIS akan mengikutinya dalam keadaan Apapun. dan di situ pun OSIS bukan hanya ikut tapi berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, itu akan menjadi bekal ketika nanti sudah terjun di masyarakat. Jadi banyak, selain memang harus menyisakan atau meluangkan waktu lebih, juga bisa belajar banyak hal dalam organisasi apapun, terutama ini yang kita bahas tentang OSIS. Oke, seperti bersosialisasi ke masyarakat itu juga termasuk ya Pak? Betul, karena memang contoh, semisal di dalam organisasi OSIS itu ada perwakilan dari kelas A semisal, ada 2 orang semisal. Dan di dalam organisasi itu dia mendapatkan titah ibaratnya, mendapatkan perintah untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diprogramkan OSIS untuk disampaikan ke teman-temannya. Iya. Coba, kalau dia nggak belajar, dia nggak mungkin bisa menyampaikan ke teman-temannya. Iya pasti. Betul nggak? Nah, itu butuh proses. Kalaupun dia masih belum bisa, dengan dia bergabung di organisasi OSIS, lama-kelamaan akan bisa. Karena belajar dengan teman-teman yang lain. Lainnya. Orang pinter pun, kalau nggak biasa ngomong di depan, wes iso, ibaratnya Kikuk. di depan ketika disuruh bicara, kalau belum biasa, hilang semuanya. Itu butuh, dan itu mental. Dan ketika sampai di organisasi, apapun bentuknya, itu yang pasti pembentukan mental akan lebih daripada siswa-siswa yang biasa. Itu yang terjadi. Oke. Untuk anggota OSIS kan pasti punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Betul. Bagaimana cara Bapak untuk membuat mereka itu menjadi kompak, menjadi satu persatuan itu gimana? Oke. Jadi kalau yang untuk itu biasanya, untuk saya pribadi biasanya lebih ke personal. Dalam artian memang bersama-sama beritahunya, tapi kita lebih menyentuh hatinya. Dalam artian menyentuh hatinya gini. Setiap manusia memang mempunyai karakter masing-masing. Tapi kita harus punya komitmen. Kita sudah dalam satu payung juga. Jadi mau nggak mau, apa yang sudah kita sepakat bersama, mau nggak mau, dipaksa ataupun nggak dipaksa, harus tetap dilaksanakan. Karena sudah kesepakatan dan sudah berani atau sudah siap masuk dalam organisasi. Ojo kok sampean punya karakter beda, masuk di organisasi, sampean mencoba untuk memaksakan karakter Anda di organisasi itu, padahal organisasi itu orangnya banyak dan tidak disetujui oleh satu organisasi. Ya nggak bisa. Egois. Harus ikut. Nah, itu namanya egois. Nggak bisa egois. Harus mengikuti apa kesepakatan bersama. Itu caranya. Jadi memang harus dari hati ke hati, cuman memang nggak bisa personal kok, dewe-dewe nggak, tetap sama-sama, cuman dicentuh hatinya. Nah, nak cerita nih, apa Mbak Frida pernah dengar lagunya Ari Lasso nggak? Enggak. Yang sentuhlah dia, nah itu. Enggak pernah. Jadi disentuh di hatinya, maksudnya dalam artian kita harus menyentuh hatinya, gimana biar kita bersama-sama, dan setiap orang itu harus belajar. Dan tujuan sekolah itu kan sama, walaupun nggak di organisasi OSIS, tujuan daripada sekolah adalah sesuatu yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik lagi, sesuatu yang dulunya belum tahu menjadi tahu. Oke, misal nih ya Pak, misal semoga saja nggak terjadi ya. Oke. Ada anggota yang kayak males atau nggak mau mengikuti kegiatan apapun gitu. Gimana cara Bapak mengatasi anggota tersebut? Oke, nah itu. Ini pertanyaan jebakan ini sebenarnya, ya. Jebakan buat Pak Sultan ini. Ya, kebetulan ini ya pemirsa ya, kebetulan ini untuk MC-nya juga. Ini adalah ketua OSIS kita di SMK Dirgahayu. Jadi pertanyaannya ini terkadang sebuah simalakama, menjebak Pak Sultan ini. Kayak tadi pertanyaan yang barusan. Nah, kebetulan seperti yang Pak Sultan bilang dari awal tadi,
kebetulan untuk organisasi OSIS di SMK Dirgahayu itu istimewa. Ya, dalam artian istimewa gimana? Kita belum bisa menempatkan atau memaksakan kedisiplinan dengan sangat tegas. Nah, karena gini, ini sebelum Pak Sultan lanjutkan pengalaman dulu, saya cerita dulu ya. Iya. Jadi ketika Pak Sultan menjadi anggota OSIS itu kita itu merasa menjadi anggota OSIS itu suatu kebanggaan. Mungkin Mbak Vida sekarang merasakan nggak seperti itu? Ya, merasakan. Tapi nggak begitu besar ya. Kenapa? Coba Pak Sultan sekarang tanya balik. Kenapa nggak merasa begitu besar? Ya, soalnya teman-teman itu kayak agak ngeremehin gitu. Nah, Ya, pokoknya kayak, ih kamu itu ketua OSIS kok nggak ngapa-ngapain gitu. Ada temennya yang nggak pakai kerudung itu kok nggak dimarahin gitu. Nggak kamu gunting, ya gimana? Masa kita mau ngegunting dia? Kan ya nggak mungkin oke. gitu. Ya, ini pemirsa. Jadi SMK Dirgahayu itu mempunyai organisasi OSIS yang memang boleh Pak Sultan bilang belum mempunyai taji yang sangat kuat. Dalam artian masih belum bisa diikuti siswa-siswa yang lainnya. Karena kenapa? Untuk anggotanya juga masih belum melaksanakan Iya. kedisiplinan yang sudah ditetapkan atau sudah diprogramkan di dalam OSIS tersebut. Nah, sambung ke pertanyaannya Mbak Vida tadi. Gimana caranya atau apa sih yang dilakukan terhadap anggota yang seperti demikian tadi? Nah, tadi saya bilang di sini untuk OSIS di SMK Dirgahayu itu Pak Sultan bilang spesial tadi. Nah, untuk diterapkan kedisiplinan yang cukup atau yang standar itu masih belum bisa. Kalaupun iya, nanti contoh nih, ini nggak usah jauh-jauh, Mbak Firda sendiri, temennya Mbak Firda, ya kan? Nah, sama. Ini pemirsa pasti bingung temennya Mbak Firda siapa ya toh? Nah, ini nggak perlu pemirsa tahu, yang pasti ini intern sekolah. Jadi coba disampaikan dan coba bantuannya. Dalam artian komen apa sih yang harus kita berikan untuk anak-anak kita itu, untuk anggota-anggota OSIS kita itu biar menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi intinya untuk peningkatan disiplin masih kita belajar, masih kita perbaiki bersama. Adapun untuk anggota yang demikian, pasti Pak Sultan pribadi ada teguran. Orang kok dibarbarno ya, Mbak Vida ya. Tetap ada teguran, tapi dalam bentuk yang lebih halus. Kalau ditekan dengan kedisiplinan yang lebih, saya yakin akan bubar kita. Iya sih. Ya. Belum bisa. Belum bisa. Kita proses dulu ya Mbak Vida ya. Oke. Dari semua program kerja OSIS, mana yang menurut Bapak paling berkesan di hati Bapak sampai sekarang? Kalau programnya sebenarnya berkesan semua Mbak. Nah, pertanyaannya harusnya nggak ke situ. Harusnya pertanyaannya program mana yang sudah terjadi dan yang membuat kesan Bapak Sultan. Harusnya seperti itu. Kalau programnya itu berkesan semua, kalau bisa berjalan, saya yakin luar biasa OSIS kita. Nah, di antara program kita yang sekian banyak yang sudah berjalan, itu yang paling berkesan harusnya. Yang paling berkesan harusnya yang program kita tiap bulan mengadakan ngaji bersama. Kita belum terlaksana, itu yang sebenarnya yang paling berkesan kalau bisa berjalan semua. Tiap bulan kita rapat ngaji bersama, itu ya, itu yang paling berkesan harusnya. Yang kedua untuk dansos itu juga berkesan, dalam artian berkesan karena itu nanti bisa membantu teman-teman kita kalaupun ada musibah atau sakit, itu bisa membantu. Paling tidak selain membawa nama baik OSIS, juga nama baik sekolahan di mata masyarakat. Itu programnya yang berkesan yang sudah berjalan, yang sudah dilaksanakan. Dan program lainnya, saya yakin untuk program itu pasti nggak ada yang jelek, baik semuanya dan bagus semuanya. Cuman pelaksanaannya masih belum maksimal. Oke, pernah nggak ada program yang awalnya diragukan tapi akhirnya sukses besar? Kalau di SMK Dirgahayu kita belum ada Mbak Vida. Belum ada. Selama ini programnya sama, tapi belum ada yang berjalan secara maksimal. Sebenarnya bagus. Kita sebenarnya dari atasan pun sudah dikasih peluang.
Cuman memang anggota kita masih belum bisa diajak untuk bersama-sama. Oke, gimana caranya OSIS melibatkan siswa lain agar mereka juga antusias ikut kegiatan sekolah? Nah, ini bingung juga ini. Karena memang tadi luar biasa sekolah kita ya. SMK Dirgahayu. Ini memang untuk kuantitas kita itu luar biasa SMK Dirgahayu itu. Kita nomor 1 di Bojonegoro untuk SMK swasta siswanya. Kuantitas luar biasa, tapi kualitas kita masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mulai dari anggota OSIS, siswa, bahkan sampai tenaga pendidiknya, itu kita masih belajar menjadi lebih baik lagi. Jadi contoh kalau spesifiknya jawaban dari Mbak Frida tadi, gimana cara OSIS mengajak siswa lain melakukan suatu Kegiatan sekolah. Spesifiknya tadi di awal kan setiap kelas itu ada perwakilan anggota-anggotanya. Iya. Jadi ketika ada kegiatan, setiap perwakilan itu akan diberikan amanah untuk menyampaikan dan untuk ibarat kasar bahasa Jawanya disuruh ngobrai, ya, diobrai untuk melakukan atau untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam artian dengan baik-baik, tidak dengan dipaksa. Saya rasa kalau dengan sesuatu yang baik, nah ini bingung juga ini. Di sini itu memang harus di sini gini. Pak Sultan itu sering bilang sekali di kegiatan OSIS itu kan, Mbak Frida pun tahu sendiri, sering bilang di setiap momen apapun, khususnya apalagi di SMK Dirgahayu, kita itu punya 4 prinsip ini: dipaksa, bisa, biasa, luar biasa. Dan di sini tahapnya masih yang pertama ini, dipaksa semuanya. Belum ada yang bisa, ada pun sedikit. Apalagi untuk biasa. Dan untuk luar biasa masih butuh 3 tingkat. Nah, di sini merinding nih Pak Sultan. Jadi dipaksa ini tahap kita masih dipaksa ini semuanya. Dari siswa, OSIS, tenaga pendidik ini masih ini tahapnya ini semua. Dan harapannya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, pernah nggak OSIS berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya untuk mengadakan event tertentu atau apa gitu? Untuk OSIS sendiri kita belum, tapi ada program. Ya, ada program untuk semua OSIS yang ada di sekolahan, khususnya di Dumedum dulu. Tapi untuk kolaborasi siswa itu kita sudah, ya, kolaborasi siswa sudah. Tapi pemerkasannya bukan dari OSIS. Nah itu. Jadi pemerkasannya bukan dari OSIS. Yang pasti kita sudah ada programnya, tapi masih belum bisa terlaksana. Ya karena tadi anggotanya masih belum bisa diajak menjadi lebih baik lagi. Dan itu masih butuh proses. Dan mudah-mudahan itu jadi lebih baik lagi. OSIS kan harus selalu kreatif ya Pak. Betul sekali. Ada nggak tips dari Bapak buat menjaga ide-ide mereka agar tetap fresh? Oke, mungkin dari Pak Sultan sendiri, untuk kreatif itu sebenarnya anak sekarang itu sebenarnya kreatif sekali, banyak sekali. Contoh paling dasar, bikin TikTok, bikin apa segala macam. Cuman mereka nggak bisa mengeluarkan. Nah, pertanyaan Pak Sultan balik sekarang, kenapa? Kenapa untuk sesuatu yang sudah bisa sampai lakukan, oke, kita bahas tentang pribadi, nggak dikeluarkan di organisasi itu. Padahal ide itu juga sudah muncul berkali-kali. Cuman Pak Sultan tunggu nggak ada yang keluar. Dan Pak Sultan pun sudah pernah bilang, coba bikin. Ya kan? Tapi ada nggak berkelanjutan? Belum ada kan? Belum. Itu termasuk cara Pak Sultan untuk mengajak kalian kreatif. Sebenarnya Pak Sultan akui kalian itu kreatif semuanya. Cuman belum bisa mengeluarkan. Belum tahu tempatnya, atau nggak ada wadahnya, atau apa, Pak Sultan nggak tahu. Tapi saya rasa kalian tahu semua wadahnya. Apalagi sekarang, dunia sekarang penuh dengan dunia
digital. Wadahnya banyak, TikTok ada, Snack ada, YouTube ada, Instagram. nah Instagram ada, Facebook ada. Itu kalian sebenarnya bisa masukkan. Dan sebenarnya ide dari Pak Sultan pun simpel-simpel. Contoh, bagaimana cara seragam yang baik, bagaimana pakai kerudung yang baik, bagaimana cara pakai baju yang baik. Nah, ini contoh ini pemirsa jangan dicontoh ya. Ini contoh nggak baik juga. Ini kalau di siswa, ini nggak bisa jadi contoh yang baik. Padahal kan sudah jelas dibikin panjang. Kenapa harus digulung? Panas, Pak. Nah, itu alasan yang tidak bisa diterima. Tidak. Karena kenapa? Harus ada pada tempatnya. Contoh, lagi sholat Pak, rasa sarungan lah, keren. Terus sampai katoan kan nggak mungkin. Nah, jadi mau nggak mau itu aturannya di sekolahan. Pakai seragam sesuai dengan aturan yang ada. Itu contoh sederhana loh itu. Itu belum bisa terlaksana. Oke, lanjut. Oke, Mbak terakhir. Firda kena ya, pemirsa jangan di komen yang jelek-jelek ya. Ini Mbak Firda sendiri kena. Oke. Oke, terakhir ya Pak. Ya. Ada pesan khusus gak buat teman-teman yang pengen ikut menjadi anggota OSIS? Yang pasti kalau sekedar pengen saja jangan ya. Kasihan Pak Sultan. Capek ngaturnya. Kalau hanya sekedar pingin. Karena ada juga yang sudah kejadian dia ikut OSIS karena ada si A di OSIS. Akhirnya kan ikut-ikutan saja ya. Itu jangan kalau bisa. Jadi kalaupun sudah niat masuk dalam organisasi, itu harus kemauan dari diri sendiri. Kalau sudah kemauan dari diri sendiri, itu akan tahapnya akan lebih mudah. Tapi kalau ikut-ikutan, tahapnya lebih susah. Jadi itu harapannya. Jadi ketika sudah masuk pun, komitmen dengan apa yang diinginkan dan kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas yang ada di sekolahan, khususnya SMK Dirgahayu. Oke Pak, terima kasih sarannya sangat membantu untuk kita semua ya guys. Oke teman-teman, menjadi anggota OSIS itu emang melelahkan. Tapi kalian ingat aja ya, nanti hal yang melelahkan itu akan berkembang di kehidupan kita yang sebenarnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan. Sini ya, tekannya. Tekan di sini, ya. Oke. Agar tidak ketinggalan episode kita yang selanjutnya. Sampai jumpa. Oke.